Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran konsep dasar IPA. Perkenalkan, nama saya Ikna Feltul Pujiah. Saya dengan teman saya yang bernama Rida Rahmawati Dicaya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang listrik dan magnet 1. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai ke materi yang pertama. Apa itu listrik? Listrik merupakan suatu gerakan elektron bebas dan teratur secara estafet. Jika tidak mengalir secara estafet, maka listrik tidak dapat dimanfaatkan energinya. Yang maksudnya itu, listrik itu adalah suatu gerakan elektron. Elektron itu merupakan partikel yang bermuatan negatif, yang bergerak bebas, yang ditarik ke terminal positif. Itu namanya elektron. Dan teratur secara estafet. Estafet itu dilakukan secara terus-menerus atau dilakukan secara bertahap. Tetapi jika tidak mengalir secara estafet, maka listrik tidak dapat dimanfaatkan energinya. Ya, betul sekali. Karena kalau listrik tidak secara estafet, maka tidak akan terjadi perubahan terhadap energi tersebut dan tidak bisa dimanfaatkan energinya. Selanjutnya, next. Nah, jenis listrik berdasarkan cara mengalirnya terbagi menjadi dua, yaitu ada listrik statis atau elektrostatis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah besar yang statis atau tidak mengalir. Tapi apabila terjadi pengosongan muatan tersebut, waktunya sangat singkat. Nah, kalau listrik statis itu tidak secara mengalir gitu. Jadi tidak ada penghantar untuk menghubungkan kutub satu dengan kutub lainnya. Contohnya itu seperti penangkal petir dan pemompa asap. Itu listrik statis. Yang kedua adalah listrik dinamis. Itu listrik yang dapat bergerak melalui penghantar yang menghubungkan kedua kutub. Nah, kalau listrik dinamis itu ada alat penghantarnya untuk menghubungkan dari kutub satu ke kutub lainnya, seperti itu. Contohnya itu seperti komputer, radio, televisi. Jadi ada penghantarnya untuk menghubungkan suatu benda tersebut agar bisa terjadi perubahan, seperti itu. Selanjutnya, nah, jenis listrik berdasarkan jenis alirannya sama terbagi menjadi dua, yaitu ada listrik AC dan listrik DC. Listrik AC adalah singkatan dari alternating current, yaitu atau bisa disebut juga arus listrik bolak-balik. Maksud itu yang mengalir dari sebuah kutub asal menuju kutub lainnya, kemudian kembali lagi dari kutub lainnya menuju kutub asal. Demikian seterusnya seperti itu. Maka disebutlah dengan arus listrik bolak-balik. Aliran listrik AC tidak memiliki kutub positif maupun negatif. Seperti itu. Ada juga yang kedua dinamakan dengan listrik DC atau singkatan dari direct current. Listrik DC adalah listrik yang mengalir dari satu arah saja, yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi kalau DC mah kebalikan dari AC. Kalau DC mah jadi mengalir secara satu arah, terus saja satu arah. Tapi kalau AC mah bolak-balik dari kutub lainnya menuju kutub asal, seperti itu. Terus ada yang dinamakan dengan arus elektron. Arus elektron merupakan aliran muatan-muatan negatif dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu namanya arus elektron. Ada juga arus listrik. Arus listrik itu merupakan aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Nah, kalau arus listrik mah diperhitungkan dengan setiap satuan waktu. Nah, jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar setiap sekon menunjukkan besarnya arus listrik. Pada arus listrik yang mengalir adalah elektron-elektron bebas. Satuan besaran arus listrik adalah ampere atau dilambangkan dengan huruf A kapital. Kuat arus listrik dilambangkan dengan huruf I kapital. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dilambangkan dengan huruf Q kapital. Dan tiap satuan waktu dilambangkan dengan huruf T kecil. Sehingga rumus dari arus listrik ialah I sama dengan Q per T. Jadi I itu merupakan kuat arus sama dengan muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Alat pengukur watt arus listrik adalah amperemeter.
Untuk selanjutnya, ada tegangan listrik, yaitu merupakan kekuatan-kekuatan listrik yang dapat mengalirkan arus listrik pada suatu sumber tegangan yang kutubnya tetap disebut tegangan DC. Yang tadi disebutkan bahwa DC itu mengalir dari satu arah. Nah, contohnya itu seperti batu baterai dan adaptor. Nah, sedangkan yang berubah yaitu tegangan AC atau alternating current. Yang selanjutnya yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah kekuatan-kekuatan listrik yang dapat mengalirkan arus listrik pada suatu sumber tegangan yang kutubnya tetap disebut dengan tegangan DC atau direct current. Yang tadi disebutkan bahwa DC itu mengalirnya itu secara satu arah. Nah, contohnya seperti batu baterai, adaptor. Sedangkan yang berubah yaitu tegangan AC atau alternating current. Yang tadi disebutkan bahwa AC itu mengalirnya itu secara bolak-balik. Nah, jadi yang bekerja di dalamnya itu AC. Contohnya seperti dinamo, sepeda, dan PLN. Nah, tegangan listrik dilambangkan dengan V. 1 volt adalah besarnya perbedaan potensial antara dua titik jika energi W. 1 joule memindahkan 1 kolom muatan listrik Q dan 1 titik ke titik yang berikutnya. Sehingga tegangan listrik dilambangkan dengan V sama dengan W per Q. Itu V, tegangan listrik sama dengan energi per muatan listrik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan Rida. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hambatan listrik atau resistensi listrik. Hambatan listrik adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat atau mencegah adanya aliran arus listrik. Hambatan listrik juga disimbolkan dengan huruf R dan dengan satuan ohm. Hambatan listrik bisa ditentukan oleh lebar sempitnya kawat, panjang kawat, dan jenis kawat. Berhubungan dengan kuat arus listrik, semakin besar hambatan listrik, maka semakin kecil kuat arus listrik. Sedangkan sebaliknya, hubungan antara hambatan listrik, tegangan, dan arus listrik bisa dijelaskan mengenai hukum Ohm yang dikemukakan oleh fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1825 yang menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Nah, di atas telah dituliskan bahwa V sama dengan I kali R. V melambangkan tegangan listrik yang satuannya volt, I melambangkan kuat arus listrik yang satuannya ampere, sedangkan R melambangkan hambatan listrik yang satuannya ohm. Atau bisa juga digunakan dengan segitiga. Jika dicari I, tinggal ditutup I-nya. Jadi I sama dengan V per R. Begitu juga seterusnya. Nah, yang kedua ada hambatan seri. Hambatan seri adalah rangkaian hambatan yang disusun secara berurutan atau segaris. Hambatan seri yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan dan besaran kuat di setiap titiknya dalam rangkaian tersebut adalah sama. Dapat dicari juga hambatan seri atau resistensi pengganti seri dengan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah dan seterusnya R sampai Rn. Ada hambatan paralel, adalah rangkaian hambatan resistor yang disusun secara berjajar atau berdampingan sehingga mempunyai dua ujung yang sama. Nah, bisa dicari juga hambatan pengganti paralel dengan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah dan seterusnya sampai dengan 1 per Rn atau jumlah dari semua hambatannya. Kuat arus di dalam sepotong kawat penghantar adalah 10 ampere. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk muatan sebesar 9.600 kolom untuk mengalir melalui penampang tersebut? Diketahui bahwa
I atau kuat arus listriknya 10 ampere ya. Terus Q atau jumlah muatannya 9.600 kolom. Nah, yang ditanyakannya T atau waktu, tetapi dalam satuan menit. Nah, di sini T sama dengan Q per I. Berarti 9.600 dibagi 10 sama dengan 960 sekon atau 16 menit. Nah, jadi waktu yang diperlukan oleh muatan untuk mengalir melalui penampang tersebut adalah 16 menit. Yang kedua, sepotong kawat dihubungkan pada beda potensial 12 volt. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut 4 ampere, berapakah hambatan kawat tersebut? Nah, yang dicari ini adalah R. Yang pertama diketahui beda potensial atau tegangan 12 volt. Sedangkan kuat arus listrik sama dengan 4 ampere. Yang ditanyakan adalah hambatannya. Tadi kan sudah saya jelaskan dalam segitiga itu bahwa kalau misalnya dicarinya R tinggal ditutup, berarti R sama dengan V per I. Di sini V-nya 12 dan I-nya 4, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 ohm. Jadi hambatan pada kawat tersebut adalah 3 ohm. Dan yang terakhir di sini mengenai yang saya bahas ya, rangkaian seri dan paralel. Soalnya 5 buah hambatan masing-masing 6, 12, 18, 24, dan 30 dengan kuat arus 6 ampere, maka tentukan tegangan jika disusunnya seri, dan yang kedua jika disusunnya paralel. Yang disusun secara seri terlebih dahulu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ini berurutan, berarti dari R1 sampai dengan R5. 6 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 30 sama dengan 90 ohm. Nah, yang dicarinya adalah tegangan atau beda potensial. Berarti yang dipakai itu hambatan pengganti serinya. Jadi itu adalah hambatan total dari satu rangkaian. Nah, V sama dengan I dikali RS sama dengan 6 dikali 90 dan hasilnya 540 volt. Jadi pada rangkaian seri tegangannya adalah 540 volt. Yang kedua, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 dan ditambah 1 per R5. Dapat dilihat ya, sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 12 tambah 1 per 18 ditambah 1 per 24 ditambah 1 per 30. Di sini kan kalian juga pasti sudah mengetahui bahwa penjumlahan pecahan itu tidak bisa dijumlahkan jika penyebutnya tidak sama. Nah, maka dicari dulu melalui KPK. Di sini sudah tertulis bahwa KPK-nya 360. Lalu untuk mencari yang atasnya 360 dibagi 6 terus dikali 1. Begitupun seterusnya. Dijumlahkan sama dengan 137 per 360. Di sini kan baru 1 per Rp. Nah, Rp-nya itu dibalikan jadi 360 per 137 sama dengan 2,6 ohm. Nah, di sini kan sudah diketahui jumlahnya. 1 per Rp sama dengan 137 per 360.
lalu dibalikan, jadi RP sama dengan 360 per 137 sama dengan 2,6 ohm. Sama seperti yang tadi, bahwa jika dicarinya tegangan listrik atau dalam rangkaian seri atau rangkaian paralel, nah untuk dicarinya itu melalui hambatan penggantinya. Jadi kuat arusnya 6 dikali dengan RP, 6 dikali 2,6 sama dengan 15,6 volt. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.